Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Berendo, Ruang Seni dan juga Budaya. Tentunya kita masih akan membahas mengenai kerajinan tangan. Nah tadi kan sempat disampaikan gitu ya, bahwa memang kerajinan tangan ini harus membutuhkan ketekunan, ketelitian yang memang khusus nih. Emang seperti apa sih membuat buket bunga itu, Mbak? Kalau dilihat sih cuman kertas yang dilipat-lipat aja. Cuman kan kalau kita nggak ada tahu teknik ngelipatnya, terus narik kertasnya itu nggak bakal jadi juga. Jadinya bakal kuncup gitu ya. Jadi emang ada teknik khususnya sih narik untuk memasang kertasnya ini. Jadi memang ada tekniknya ya. Dan juga kalau memang kerajinan tangan itu kayaknya membutuhkan apa ya, jam terbang juga ya, membiasakan tangan gitu ya. Iya kan, benar nggak di Mbak Olive? Betul. Jadi gimana nih kalau ketika kita awal nih membuat sebuah kerajinan sampai sekarang, kayaknya sekarang lebih baik daripada yang kemarin ya. Seperti apa nih? Jadi memang banyak praktek itu bikin better lah ya. Jadi perbandingannya kalau saya dulu bikin buket bunga itu tuh lebih ke lonjong aja gitu. Dan bentuknya tuh udah plek kayak gitu aja. Udah itu semakin kesini banyak eksperimen gitu, dan akhirnya ketemu nih gimana tekniknya, gimana rasanya supaya dia tuh bisa mekar, supaya dia bisa bergelombang, fluffy dan lain-lain. Jadi banyakin praktek dan lihat referensi aja sih. Benar. Jadi walaupun kita melihat referensi gitu ya, tapi tidak diaplikasikan, nggak bisa juga ya Mbak ya. Juga. Benar. Jadi kalau orang-orang kayak udahlah buat aja lebih murah gitu ya, tapi pasti hasilnya beda ya. Iya, beda. Jadi memang jam terbang mereka itu harus kita hargain juga. Apalagi kalau kerajinan tangan itu nggak bisa lah kalau kita bilangnya tanpa kita membayar jam terbang mereka. Keluh kesah mereka tentunya. Untuk menyiapkan tentunya banyak waktu ya. Kalau untuk membuat buket bunga sendiri itu memerlukan waktu berapa lama, Mbak? Kalau udah mahir ya, paling setengah jam udah bisa kelar sih. Yang simple. Dengan gunting-gunting? Yang untuk udah sekalian gunting-guntingnya? Yang simple ya, yang kecil gitu. Paling 1 jam kalau normalnya gitu. Kalau udah mahir ya. Kalau dulu awal-awal baru bisa ini nih sampai berjam-jam, 2 jam aja udah greget ya, greget kertasnya kayaknya udah hancur. Terus hasilnya juga nggak maksimal. Bener, karena kita memaksakan tadi ya. Kalau Mbak Olive sendiri? Selain dari tergantung ukurannya, kalau ukuran kecil mungkin bisa setengah jam, bisa berapa belas menit. Cuman kalau misalkan ukuran bunga yang kayak gitu tuh misalnya itu bisa dari persiapan bahannya, dari persiapan bahan, merangkai bunga, udah itu potong kertas dan juga buat buket itu bisa 40-an menit atau berapa menit gitu ya. Bahkan kita pernah coba bikin yang ukuran jumbo itu bisa kayak 1 jam 2 jam gitu. Tapi ukurannya memang jumbo sih, sebesar itu gitu. Benar, dan kayaknya kita butuh waktu untuk memilih ya. Iya, itu nggak bisa comot-comot aja gitu. Kalau misalnya Mbak Feni kayaknya bunganya juga ada beberapa nih ya jenisnya. Ada berapa banyak nih kalau jenisnya, Mbak? Kalau buket ya banyak sih. Ini kan yang terbaru, dia bentuk bulan. Ada juga yang kayak gini, ada snack, terus ada yang bentuk bulan juga, cuman ininya permen-permen gitu. Oh, jadi terus banyak ada, snack juga ya Mbak ya? Uang gitu kan, buket uang. Saya seneng deh kalau buket uang kayaknya. Kalau buket uang itu kan simple banget ya kalau dilihat ya, cuman itu malah lebih ribet sih. Lebih ribet, kenapa Mbak? Lebih ribet karena uangnya harus dimasukin satu-satu ke plastik, terus dikasih tusuk satenya juga, terus kita bakal satu-satu susun uangnya, terus belum lagi kita wrappingnya gitu. Waktunya lebih banyak, apalagi kalau sampai yang 50 lembar itu. Mau nukar dulu kayaknya ya? Iya. Atau mau ngambil dulu di ATM? Itu aku butuh waktu 3 jaman. 3 jaman. Karena OTW ke ATM aja berapa lama gitu ya, mau ambil dulu kan. Tapi kayaknya kalau Mbak Feni nggak perlu ke ATM lagi deh ya, langsung ambil di brankas. Nah kalau bunga sendiri kan aku sempet main nih
ke tempat Mbaknya juga pernah ya. Terus Mbak Olive juga pernah. Kalau Mbak Olive tuh bunganya banyak banget. Sebenarnya satu studio tuh kayak pekarangan bunga gitu ya. Pusing lihat. Pusing nggak sih ketika memilih satu rangkaian bunga tuh pusing nggak sih? Pusing banget Mbak, serius ya. Jadi gimana nih? Jadi dilemanya gitu kan? Udah pertama tuh kita tuh udah susun nih awalnya ya, biar supaya lihatnya tuh lihat agak lebih leluasa gitu. Jadi kita kadang buatin lemari khusus bunga-bunganya, tergantung jenisnya, ada tergantung warnanya. Ternyata masih pusing juga tuh. Jadi akhirnya yaudah deh kita bawa keranjang, kita tentuin dulu nih mau buat tema yang kayak gimana. Misalkan tema yang kayak gitu tuh warnanya yang elegan, bold gitu ya. Jadi yaudah kita ambil, ya udah deh jalan-jalan gitu. Jalan-jalan kayak ke taman bunga kan Mbak ya? Habis waktu ya, kayak orang shopping lagi. Iya, jadi lama juga sih waktu pilih-pilihnya ya. Aku kayaknya sampai lupa deh, aku punya bunga itu deh kayaknya. Saking banyaknya tadi kan ya. Kalau Mbak Feni itu kan karena banyak ya, ada balon, ada bunga. Tapi kalau Mbak Feni sendiri banyaknya teman-teman suka itu apa biasanya? Tergantung marketnya tadi ya. Kalau anak-anak kan lebih ke balon. Tapi kalau gitu. paling banyaknya apa nih Mbak? Kalau untuk saat ini sih masih ke balon. ya? Buket balon itu karena yang jadi balon, best sellernya. Benar. Kayaknya di tren di beberapa tahun ini nggak sih buket balon ya? Nah jadi menjadi inovasi baru juga ya. Nah kalau untuk usaha buket ini sendiri, seperti apa sih melihat peluang bisnisnya yang ada di Bengkulu? Cukup menjanjikan ya, karena kan balon ini kan kita marketnya tadi luas, terus juga bahan baku yang kita mau cari ini juga mudah, jadi minim resiko minim resiko juga, terus juga nggak gitu-gitu aja kita bisa berinovasi, bikin produk baru lagi, jadi banyak banget, luas banget pokoknya di usaha buket ini. Tapi kalau melihat perkembangan bisnis di Bengkulu sendiri kan banyak banget ya. Bahkan kayaknya anak-anak yang masih kuliah pun udah mulai nih. Karena bisnis ini bisnis yang cukup mudah untuk mereka dan juga bisa waktunya lebih fleksibel. Gimana nih Mbak menanggapi gitu perkembangan bisnis bersama pesaing-pesaing yang mulai muncul ini? Kita lebih ke inovasi aja ya, kita terus berinovasi, bikin produk baru lagi, nggak yang cuma itu aja. Kalau kami itu setiap bulan itu wajib bikin satu produk baru. Jadi kita nggak cuma fokus di sana aja, jadi mengikuti perkembangan yang sedang tren sekarang sih apa gitu. Jadi memang harus melek media sosial juga ya tentunya ya, jangan sampai ketinggalan. Nah kalau Mbak sendiri nih melihat perkembangan bisnis, apalagi kan kalau dilihat kayaknya memang untuk bisnis yang mengarah bunga Mbak sendiri ini kan cukup sedikit ya, dan juga minatnya itu memang ada market yang khusus gitu ya. Seperti apa nih memberikan edukasi mungkin kepada teman-teman bahwa bunga ini memang layak dan worth it untuk dibeli juga tentunya. Jadi memang agak susah ya kalau misalkan kita tuh mau memperkenalkan. Dulu aja orang-orang bahkan melihat bunga kering itu kayak apa sih, bunga layu gitu, bunga bekas. Ternyata enggak, makin lama makin orang tuh tahu. Kita kasih tahu nih beberapa floris juga di Bengkulu khususnya, kalau itu beda gitu. Memang dikembangkan dan diproses supaya dia bisa lebih awet. Contohnya kayak gitu, salah satunya selain mengedukasi. Dan juga harus berkreativitas dan terus berinovasi sih. Setuju kayak kata Mbak Feni tadi, kita nggak bisa bertahan kalau misalkan kayak gitu terus. Kita juga harus melek di dunia sosial, entah itu kita lihat dari referensi luar negeri pun. Kalau kita tuh lebih sukanya ke Korean gitu, jadi kita bisa lihat entah itu rangkaian bunganya, ton warnanya, atau yang lain deh gitu. Jadi moto dari pengrajin ini jangan sampai kita kehilangan inovasi gitu ya, harus terus meningkatkan kreativitas karena kita menunjukkan bahwa kita seorang pengrajin yang memang memiliki kreativitas yang tinggi tentunya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.